Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu itu, sebuah acara hiburan dalam acara hajatan perkawinan yang akan diselenggarakan pada malam minggu tersiar sampai ke pelosok-pelosok kampung, menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat. Tak perlu surat undangan untuk menghadiri acara itu, cukup dengan pemberitahuan lewat orang-orang di pasar. Maka dari orang-orang yang berkerumun di pasar itulah berita itu sampai ke segala penjuru kampung. Maklum di kampung, hiburan gratis itu mengundang mereka untuk segera bersiap beramai-ramai menyaksikannya, walaupun tempat acara itu jauh dari kampung mereka. Seperti pada kelompok anak-anak muda ini, yang sejak sore hari mereka sudah berangkat menuju tempat acara. Padahal acara hiburan baru akan dimulai selepas Isya nanti. Bukan anak-anak muda namanya, jika tak bisa memanfaatkan momen itu untuk mencari calon pasangan di tempat hiburan tersebut. Anak-anak muda itu berangkat ke tempat hiburan dengan menumpang gratis pada kendaraan yang lewat yang searah dengan tujuan anak-anak muda itu. Malam itu, acara dimulai dengan sangat meriah. Penonton berbondong-bondong dari segenap penjuru arah memenuhi area tersebut. Denny dan Lihan, dua orang pemuda itu sepakat bersama teman-teman lainnya untuk berpencar. Biasalah anak-anak muda, bukannya asik menonton, malah mereka asik mojok bersama pasangannya masing-masing. Dan mereka akan berkumpul kembali di satu titik yang telah disepakati untuk pulang ke rumah bersama-sama. Singkat cerita, acara pun usai. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam, para penonton membubarkan diri, menyisakan sampah-sampah yang berserakan di sana-sini. Denny dan Lihan yang keasikan mojok, lupa jika waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul telah lewat. Dua orang pemuda itu celingukan mencari teman-temannya. Namun, sampai 1 jam menunggu, teman-temannya tak pula nampak batang hidungnya. Mungkin mereka telah pulang lebih dulu karena kelamaan menunggu Denny dan Lihan di tempat itu. Akhirnya Denny dan Lihan memutuskan untuk pulang dengan memotong jalan agar lebih cepat sampai di rumah. Karena jika harus melewati jalan raya, jaraknya terlalu jauh memutar. Nah, jalan satu-satunya mereka harus mengikuti jalur kereta api yang terus mengarah ke kampung mereka. Mereka pun berjalan beriringan di jalur rel kereta api itu. Satu persatu bantalan rel kereta api itu mereka lewati. Cahaya bulan yang terang cukup membantu mereka berdua melangkah berjalan hati-hati menelusuri jalur kereta api itu untuk segera sampai ke rumahnya. Lalu sampailah mereka berdua pada sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat sungai yang berair deras. Jalur kereta api itu sekaligus menjadi jembatan penghubung untuk sampai ke seberang sungai. Namun, pijakan di jalur jembatan itu tak seperti semula ketika melewati jalur di belakang yang dipenuhi oleh batu-batu padat. Di jalur itu hanya dipasang bantalan berupa balok-balok kayu yang keras dipaku pada besi penyangga rel tersebut, sehingga ketika melewati jalur itu
dapat melihat aliran sungai di bawah kaki mereka. Jika saja tak hati-hati melewati jalur jembatan itu, mereka akan terperosok di sela-sela bantalan kayu dan terjun bebas ke dalam sungai itu. Sebenarnya Denny dan Lihan was-was dan takut melewati jembatan itu. Namun, karena tak ada jalan lain, mereka pun harus melewatinya. Pernah ada desas-desus di masyarakat jika jembatan yang dibangun oleh Belanda itu sangat angker. Yang diawali sebuah kejadian beberapa waktu silam tentang seorang perempuan yang tertabrak kereta api ketika melewati jembatan tersebut. Perempuan itu tewas dengan tubuhnya yang hancur, dan yang paling menyeramkan adalah kepala perempuan itu terpental dan jatuh ke dalam sungai. Dan sampai saat itu, kepalanya tak pernah lagi ditemukan karena kemungkinan telah hanyut terbawa aliran sungai ke muara. Dan sejak kejadian itulah, menurut cerita orang-orang, sering ada penampakan sosok wanita tanpa kepala. Ketika teringat cerita orang-orang itu, bulu kuduk Denny dan Lihan merinding seketika. Dan ketika Denny dan Lihan sampai di tengah-tengah jembatan berlubang itu, tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara peluit dan deru kereta api yang akan melintas di jalur itu. Segera Denny dan Lihan menepi ke pinggir jembatan. Di sana ada pijakan yang aman, terbuat dari besi yang kokoh yang biasa dipergunakan oleh para pengguna jalur itu agar terhindar dari kereta api yang akan melalui jalur tersebut. Mereka berdua serentak menutup telinga rapat-rapat ketika kereta api itu melewati mereka. Dan tak lama kemudian, kereta itu pun menjauh. Ketika Denny dan Lihan hendak melangkah ke jalur rel, tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat harum. Lalu, entah dari mana munculnya, sesosok tubuh perempuan bergaun putih berjalan melayang persis di hadapan mereka berdua. Yang lebih membuat mereka berdua ketakutan adalah ternyata sosok itu terlihat tanpa kepala. Dan tak lama kemudian, sosok itu pun menghilang. Seketika, tubuh Denny dan Lihan gemetar menahan rasa takut. Tangan mereka memegang erat-erat tiang penyangga pengaman tempat mereka berdiri. Sedikit saja pegangan itu terlepas, dipastikan tubuh Denny dan Lihan akan jatuh tersebur ke sungai yang deras di bawahnya. "Han, gimana ini?" ujar Denny gemetar. Akhirnya dengan sangat terpaksa mereka berdua kembali melanjutkan langkah, menapaki bantalan kayu di jalur kereta api yang berlubang tersebut. Mereka bisa bernapas lega ketika telah melewati jembatan itu. Namun mereka merasa kebingungan ketika harus melanjutkan langkahnya, sebab sosok tanpa kepala itu menghilang ke arah yang akan mereka lewati. Denny segera melangkah lebih dulu dengan cepat. "Den, tunggu Den!" ujar Lihan memelas. Sambil menyusul Denny, lalu ia memegang tangan Denny. Akhirnya mereka pun berjalan sambil berpegangan tangan. Beberapa menit lagi, Denny dan Lihan akan melewati sebuah tiang sinyal kereta yang berdiri tegak di sisi kiri jalur kereta. Sinyal itu terhubung dengan kawat-kawat baja yang membentang panjang ke arah stasiun kereta api tersebut. Tiba-tiba, kawat penghubung ke tiang sinyal kereta itu bergerak. Lalu, bagian besi sinyal di ujung tiang itu bergerak dan menenggak ke atas, menandakan jika sebentar lagi kereta api akan lewat di jalur itu. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara deru kereta, disertai lengkingan peluit memecah kesunyian malam itu. Denny dan Lihan segera menepi ke samping kiri jalur kereta api. Dan tak berapa lama, kereta api itu lewat di hadapan mereka dan terus menjauh. Nah, ketika kereta api itu telah lewat, tiba-tiba sosok bergaun putih tanpa kepala muncul di jalur rel itu, lalu lewat dan melayang perlahan.
Nampak gaun putih itu berkibar seperti tertiup angin, dan kemudian sosok itu pun lenyap. Denny dan Lihan yang melihat itu seketika berhenti melangkah. Dengan wajah pucat dan gemetaran, mereka berdua saling berpegangan tangan. Ingin rasanya mereka berdua berteriak saat itu. Namun apa? Mulut mereka seperti terkunci dan hanya bisa melongo. Kaki mereka pun tak mampu digerakkan. Mereka terkesima dalam ketakutan. Beberapa saat berlalu. Mereka baru bisa menggerakkan tubuhnya ketika dari arah belakang terdengar kembali suara deru kereta api barang yang akan melewati jalur itu. Kereta pun lewat dengan sangat kencang di jalur itu. Dan ketika kereta api barang itu telah lewat, segera mereka berdua naik ke jalur rel itu, dan setengah beralian mereka saling mendahului menjauhi tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di kampung tempat tinggal mereka. Esok harinya, ketika Denny dan Lihan menceritakan kejadian semalam itu pada teman-temannya, mereka malah mentertawakan dan mengolok-olok Denny dan Lihan yang lupa waktu karena mojok terlalu lama di tempat hiburan. Dan akhirnya kejadian menyeramkan menimpa mereka berdua. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.